ada kejadian tegang di Jakarta di mana ada teroris taruh bom di Jakarta ya. Kalau untuk manusia biasa dari negara lain harus gimana? Harus lari, harus jerit, harus posting ke Instagram ya. Tetapi no, itu bukan orang Indonesia. Fans are the most rabid about speed. Indonesia. Really? Indonesia. Selamat datang Pak. Macam ni. Dekat Malaysia nak dapat jam tu raja je. Ya, ini semua orang dapat jam tu. Selamat datang Pak, selamat siang Pak. Saya sekali tu saya tanya, boleh saya tahu di mana toiletnya? Sini Pak, mana saya tunjukkan. Dia tinggal tak menyangkung sebelah aku ke? Beda ya selama saya di Korea begini. Indonesia itu slow, santai, fleksibel. Ya memang Indonesia culture-nya seperti itu, harus lebih. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Oke guys, banyak orang di luar sana salah menilai Indonesia hanya karena lihat sikap santai rakyatnya. Padahal di balik kesantaian itu tersimpan kekuatan yang sangat luar biasa. Semuanya ada dalam video ini. Yuk kita semak video ini guys. Kenapa banyak orang luar selalu mengira Indonesia adalah negeri yang tidak aman, penuh risiko, bahkan menakutkan? Semua anggapan itu terus melekat dalam pikiran mereka sebelum menginjakan kaki di bumi Nusantara. Tapi begitu mereka datang sendiri, pandangan itu langsung hancur. Yang mereka temukan justru suasana damai, kehangatan, dan ketenangan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Orang Indonesia itu sangat santai. Ya, orang Indonesia sendiri juga tahu orang Indonesia itu santai. Gimana orang Indonesia santainya? Kerana kemarin ada kejadian tegang di Jakarta di mana ada teroris taruh bom di Jakarta ya. Kalau untuk manusia biasa dari negara lain harus gimana? Harus lari, harus jerit, harus posting ke Instagram ya. Tetapi no, itu bukan orang Indonesia. Orang Indonesia kalau ada bom, ada kejadian tegang, semua pada kumpul di sana. Semua pada lihat, semua pada observasi. Tenang aja. Sampai saya lihat ada tukang cilok, ada bang cilok kumpul di sana, jualan dagangan. Luar biasa sekali saya lihat. Kalau orang Indonesia itu tidak takut, itu teroris. Mereka mau menakutkan orang Indonesia, tapi orang Indonesia itu rebel. Mereka tak takut. Kalian mau menakutkan kami. Kami malah kumpul di sana. Jadi itu teroris yang susah. Waduh, ini kami mau menakutkan orang Indonesia. Orang Indonesia gak lari, malah kumpul di sana. Jadi saya lihat, saya merasa luar biasa sekali. Indonesia raih peringkat pertama sebagai negara paling santai di dunia. Gila, ribut-ribut di belakang. Relax sejak. Ini barulah guys ya. Sebagai warga negara Jepang, kenapa aku suka Indonesia? Salah satu alasannya, orang-orangnya pada santai. Santai, relax, bahasa Jepangnya riraksu. Kalau di Jepang, terutama di daerah Tokyo, gak bisa santai. Pikirin pekerjaan, pikirin ini, pikirin itu, jadi banyak pikiran, sibuk, gak punya waktu. Jadi ya banyak stres gitulah, nggak bisa santai. Aku juga kan kerja di Indonesia, jadi pada lihat staff Indonesia pada main HP, pada ngobrol, enak lah dilihatnya gitu, santai. Kalau di Jepang nggak mungkin, kita diem terus di meja, ngetik komputer, diem. Di Jepang setiap tahun banyak yang bunuh diri karena pekerjaan, gara-gara depresi gitu. Jadi sebagai manusia kita jangan terlalu serius. Which countries fans are the most rabid about speed? Negara mana fans yang paling? Indonesia. Really? Oh, Indonesia. I mean, that's the country where I gained a million viewers. That's the, that's where I. Is that where you had the stream and you got the million viewers? Yes. I say Indonesia probably has that. I never went into a country and they just showed me so much support and just welcomed me with open arms, and it was just so much. Every country does welcome me with open arms, but Indonesia was just so much people. Kembali lagi. Show speed pun Indonesia weh. Tukang gorengan tetap jualan meski banjir. Pantas dijuluki negara tersantai di dunia. Gila Wih, ini barulah guys, banjir dekat sampai sini sudah.
di badan nih, masih santai jualan. Gila Ini betul-betul santai punya. Kalau di negara lain, terutama di Malaysia, mana ada lagi begini. Kalau sudah begini banjir, tidak adalah jualan-jualan gini. Ini bisa jualan ya, gila Betul-betul. Masih lagi bisa ya, guys. Woi, bisa jualan gitu. Unik ya. Unik dan kreatif. Orang asing yang awalnya was-was ternyata dibuat terkejut oleh kehidupan masyarakat Indonesia yang jauh lebih santai, aman, dan penuh tawa. Bukan hanya keindahan alam yang menakjubkan dari pantai hingga gunung, tapi juga hati orang-orangnya yang tulus dan ramah. Mereka disambut dengan senyuman, diajak berbagi makanan, bahkan diperlakukan layaknya keluarga. Kehidupan yang sederhana namun penuh kebersamaan inilah yang justru membuat banyak pendatang merasa lebih hidup, lebih tenang, dan betah berlama-lama. Rasa takut berganti dengan rasa cinta, hingga muncul perasaan sulit untuk kembali ke negeri asal mereka. Saya pergi ke Jakarta tu, sampai dekat hotel, tapi memang respect lah orang Indonesia ni, tenang, hospitality dia, sampai dekat pintu hotel tu, selamat datang Pak, macam ni. Dekat Malaysia nak dapat macam tu raja je. Kan? Ini semua orang betul, raja siap. Selamat datang Pak, selamat siang Pak. Saya sekali itu saya tanya, boleh saya tahu di mana toiletnya? Sini Pak, mana saya tunjukkan. Dia tinggal tak menyangkung sebelah aku ke? Boleh bawa dia. Maksudnya guys ya, dia minta tunjukkan toilet Ustadz Samsul Debat nih. Ditunjukin kemana toiletnya. Jadi dia cakap sampai ni pekerja hotel ini tidak duduk di tepi toilet nih sejak sama-sama mengasih teman. Contohnya begitulah dia punya maksud nih. Maksudnya orang Indonesia ini begitu menyambut orang-orang luar dengan begitu nyaman sekali, dengan begitu hormat, sopan, santun, lemah lembut. Begitulah maksudnya. Dia bawa sampai ke pintu toilet. Tak apa. Sama Pak ya, aman Pak. Iya. Lepas tu kalau dia punya supir, driver dia tu, kalau bawa pergi makan kan, sampai kat tempat makan tu, saya ajak lah kan, kita dah biasa kalau kita kata ajak driver makan dengan kita sekali. Ayo kita makan sama. Tak apa Pak, aman Pak, saya di mobil aja Pak. Dia tunggu dalam kereta dengan baju batik dia, tunggu. Kau tanya driver MLNG tanya. Dia sama konyang dengan bos aku tu. Tak, bukan. Semua di Malaysia dia lain kan. Tu saya kata. Tapi memang satu sudut saya respect lah. Saya tanya lah seorang pembantu rumah ni. Ada seorang pembantu rumah ni saya tanya. Dia kan daripada Indonesia. Dia Indonesia memang macam tu ya. Dia bukan apa-apa. Dia kata sebab di Indonesia semua orang belum nak dapat. Culture yang bikin kamu bingung di Indonesia kok begini ya, kok beda ya selama saya di Korea begini. Indonesia itu slow, santai, flexible. Ya memang Indonesia culture-nya seperti itu, harus lebih santai. Kita nggak bisa terlalu keke. Kamu kan janji jam 2, nggak bisa. Gitu. Kalau Korea kita harus menepati janji, jam-jamnya, meetingnya. Kira-kira pengalaman militer itu mempengaruhi disiplin orang Korea nggak sih? Sangat dan juga jadi keras. Otomatis kita keras, kita nggak mau dipukul pasti kita harus keras dong. Tapi karena terlalunya itu jadi terlalu freak juga, kadang-kadang harus rapinya banget gitu. Nggak heran Indonesia. Gila. Tengok guys, orang di sana bertembak, berperang, dia siap apa dia buat nih, makan nggak? Aduh, gila Bisa-bisanya begitu ya. Negara Indonesia ni kayaknya ada sihir deh. Nggak tahu kenapa. Siapapun yang dari luar negeri, mau dari Amerika, mau dari Arab, mau dari New Zealand, masuk ke negara Indonesia, nggak bakalan dia mau balik lagi ke negaranya. Nggak tahu kenapa, kayak ada sihir di negara ini.
wisata Amerika kan kalian tahu lah, Hollywood apa gitu keren gitu kan. Kalau dibanding sama Indonesia masih keren sana. Tapi di Indonesia gini, kalau kita masuk ke negara ini, kita nggak tahu, kita nggak pingin balik lagi ke sana, nggak ke Amerika, nggak jarang, nggak pingin lagi gitu. Nggak tahu dari cuacanya, apalagi kalau masalah cewek. Cewek di sini kan kalau lihat kayak pendek lah, ini balik 155, 150 biasa aja gitu kan. Kita sebelehin sih sebenarnya dulu. Kita mikir apa sih, mana mungkin kita jatuh cinta sama ini. Ketika kita kenal guys, inilah bukanya. Ya, ini aku sekarang udah pasti banget kan bahasa Indonesia. Kenapa? Gara-gara kalian. Aku dulu menurut aku apa ini 150? Ternyata di sini di Indonesia pendek tapi cabai rawit. Tahu nggak cabai rawit? Pedas sekali. Gitu. Kalau mikir pendek gitu kita sepelein, jangan sepelekan, itu bahaya. Bahaya. Jangan kenal dulu. Nanti kau nggak pulang ke negaramu, dek. Jangan kau sepelekan si pendek ini yang 155 ini dia sini gini. Jangan, nanti jatuh cinta, dek. Ya Allah. Aduh. Udah berapa ya? 10 tahun aku nggak pulang nih. Kayak mana nih? 10 tahun, gila. Bahaya kali lah. Menurut aku ya, Indonesia itu bahaya. 10 tahun tidak pulang. Jalan di luar negeri, jalan-jalan aja. Jangan datang ke negara Indonesia. Kalau kau masuk, kau nggak keluar lagi, habibi. Nggak keluar, kau bakalan betah deh. Makanya aku awal-awal sampai kok kecil apa sih bedas gitu. Sekarang aku jatuh cinta dengan nasi padang lah pokoknya. Jadi yang bahaya negara Indonesia. Jangan kau sepelein orang ini kecil gitu. Jangan, kau nanti jatuh cinta deh. Paham nggak? Paham. Aku nasihati kalian buat orang luar ya. Fikir, thinking first. Nanti jatuh cinta kalian, nggak move on, nggak pulang-pulang ke negara kalian. Percayalah sama aku. Aku dulu cuma masuk hanya mau kayak ini biasa aja jalan-jalan. Sekarang aku udah tinggal di sini deh. Lihat, aku sekarang udah bisa bahasa Indo kan. Kenapa? Mikir. Negara ini nggak sembarangan, bahaya. Waduh. Oke guys, Indonesia itu memang paradoks yang indah. Di luar banyak yang mengira Indonesia hanya penuh masalah. Tetapi begitu melangkah masuk ke Indonesia, mereka baru sadar bahwa Indonesia itu kayak negeri dongeng, hidup santai, ramah, tetapi penuh warna. Namun, jangan salah kira ya, di balik tawa dan kesederhanaan itu ada jiwa tegas, ada semangat yang membara. Orang Indonesia itu bisa menerima siapa saja dengan senyum. Tapi sekali ada yang berani nyenggol harga diri, semua bisa berubah jadi badai guys. Dan inilah yang membuat dunia kaget. Indonesia bukan hanya soal keramahan, tapi juga kekuatan. Bukan tentang sabar, tapi juga keberanian. Santai ya, tapi kalau ada yang coba meremehkan, auto amber, auto bersatu, auto melawan Indonesia ini. Seperti itulah ada demonstrasi kan, karena tersentuh hati mereka. Indonesia juga negeri yang dongeng yang nyata sebenarnya, tempat di mana kelembutan, kekuatan berdiri berdampingan. Dari luar Indonesia sering diremehkan, dibilang kacau lah, panas lah, ribut lah, dianggap lemah lah. Tapi begitu orang asing menginjakan kaki di Indonesia, mereka langsung kaget. Negeri ini, negeri Indonesia seperti dongeng yang hidup. Itulah kayak bule tadi tuh, nggak mau pulang, 10 tahun udah di Indonesia. Orang-orangnya kan sederhana, ramah, santai, seolah semua masalah bisa dilawan dengan senyum. Tapi jangan salah ya, di balik senyum itu ada jiwa yang tegas, ada semangat yang tak bisa ditawar. Indonesia memang penuh cinta, tapi kalau ada yang coba meremehkan, rakyatnya akan bersatu, berdiri tegak dan melawan sampai titik darah penghabisan. Jadi inilah wajah Indonesia yang bikin dunia begitu heran sekali. Santai, tapi begitu harga diri diganggu, auto mereka bangkit, membara guys. Jadi jangan pernah salah kira, negara Indonesia bukan sekadar dongeng, tapi rumah bagi jiwa-jiwa yang tak akan pernah tunduk pada bangsa manapun. Itulah Indonesia guys. Jadi sampai di situ saja video pada kali ini. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri. Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.